Geger isu paspor ganda pemain naturalisasi timnas Indonesia makin memanas. Erick Thohir pasang badan, beri peringatan keras. Jangan pernah ragukan dedikasi kami membawa sepak bola Indonesia ke panggung dunia. Hasil mengejutkan AC Milan versus Venezia FC di Liga Italia 2024-2025. Jay Itzes dan kawan-kawan dipermalukan Rossoneri dengan kekalahan 4-0 yang memukul. Begini kisah dramatisnya. Maarten Paes menyaningkan namanya dengan Luis Suarez. Kiper timnas Indonesia masuk daftar pemain MLS terbaik di jeda internasional September 2024. Berikut ini ulasan menariknya. Kabar semakin heboh. 5 pemain keturunan ini segera bela timnas Indonesia. Nomor 5 bakal jadi pemain termahal se-ASEAN. Siapakah mereka? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Kejutan besar. Setelah Almer City berhasil datangkan Tom Haye, manajer teknis bangga dan yakin sang gelandang mampu bawa klub keluar dari zona merah Liga Belanda. Tiba di Belanda, Calvin Verdonk bangga dengan hasil imbang melawan raksasa Asia, Arab Saudi, dan Australia. Sampai berani katakan hal ini. Timnas Indonesia makin spektakuler. Media Vietnam sebut The Golden Star Warriors semakin patah hati. Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Asnawi Mangkualam ungkap perasaannya meski tak dimainkan Shin Tae-yong dalam 2 laga Timnas Indonesia. Begini katanya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Geger isu paspor ganda pemain naturalisasi Timnas Indonesia makin memanas. Erick Thohir pasang badan, beri peringatan keras. Jangan pernah ragukan dedikasi kami membawa sepak bola Indonesia ke panggung dunia. Drama panas sedang melanda Timnas Indonesia. Kabar bahwa para pemain naturalisasi punya paspor ganda semakin liar berhembus bak api yang membakar. Di tengah sanjungan atas hasil mengejutkan tim Garuda, tiba-tiba isu ini menyita perhatian publik. Tak tanggung-tanggung, nama besar seperti Jay Itzes dan Maarten Paes ikut terseret dalam polemik ini, disebut-sebut masih memegang paspor Belanda selain Indonesia. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, rumor ini terus bergulir liar di jagat media sosial. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas seolah memberikan sinyal agar isu ini tak lagi dipertanyakan. Dia menegaskan bahwa perjuangan para pemain untuk membela Indonesia tak bisa diremehkan. Setelah sukses menahan imbang Australia, isu ini justru semakin membesar dan publik makin penasaran dengan kebenarannya. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, sebelumnya sudah memberikan klarifikasi bahwa setiap pemain naturalisasi wajib menggunakan paspor Indonesia saat keluar masuk tanah air. Tidak ada yang pakai paspor ganda, mereka pasti pakai paspor Indonesia. Tegas Arya berharap agar polemik ini cepat berakhir. Namun apa daya isu ini masih bergulir, bahkan ikut dikomentari mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, di media sosial. Kabar ini sungguh tak mengenal henti. Bahkan di saat Timnas Indonesia tengah berjuang keras di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, isu liar ini justru makin menjadi-jadi. Bukannya menikmati momen bersejarah itu, tim Garuda malah harus menghadapi sorotan miring tentang loyalitas para pemain naturalisasi. Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Meski tak secara langsung menyinggung soal paspor ganda, dia memberi pesan tegas lewat unggahannya di Instagram. Dengan video yang memperlihatkan perjuangan Jay Itzes dan kawan-kawan melawan Arab Saudi dan Australia, Erick memperingatkan agar tak ada lagi yang meragukan dedikasi para pemain ini. Jangan berani-berani pertanyakan dedikasi kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulis Erick dengan tegas. Jay Itzes sendiri dengan lantang berdiri di depan para supporter menunjukkan tekad kuatnya untuk membawa timnas Indonesia ke puncak. Meski banyak yang meragukan kemampuan tim merah putih, mereka telah membuktikan diri dengan hasil imbang yang tak disangka-sangka. Tak ada yang percaya pada kami, tapi kami percaya pada diri kami sendiri, teriak Jay penuh keyakinan.
Akhirnya apa yang ditunjukkan timnas Indonesia adalah jawaban paling nyata bagi mereka yang terus meragukan. Para pemain naturalisasi ini dengan paspor Indonesia di tangan telah berjuang habis-habisan demi nama bangsa. Hasil mengejutkan AC Milan versus Venezia FC di Liga Italia 2024-2025. Jay Itzes dan kawan-kawan dipermalukan Rossoneri dengan kekalahan 4-0 yang memukul. Begini kisah dramatisnya. Pertandingan yang sangat dinantikan antara AC Milan dan Venezia FC di pekan keempat Liga Italia 2024-2025 berubah menjadi mimpi buruk bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya. Pemain kebanggaan timnas Indonesia ini gagal membawa klubnya keluar dari kekalahan telak saat Venezia dihajar tanpa ampun oleh Rossoneri di San Siro, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Skor akhir 4-0 membuat Venezia terkapar dan Milan meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Pertandingan yang awalnya diharapkan berjalan seimbang, ternyata malah dikuasai penuh oleh Milan. Dominasi Rossoneri terlihat jelas dengan 2 penalti yang diberikan secara beruntun dan membuat mereka semakin di atas angin. Theo Hernandez membuka pesta gol Milan pada menit kedua, yang kemudian disusul Youssouf Fofana di menit ke-16. Hanya berselang beberapa menit, Milan mendapat 2 hadiah penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Christian Pulisic menit 25 dan Tammy Abraham menit 29, menambah penderitaan Venezia. Situasi semakin memburuk bagi Venezia ketika salah satu pemain mereka, Hans Nicolosi Caviglia, diganjar kartu merah pada menit ke-73 membuat tim harus bermain dengan 10 pemain. Hal ini semakin memperlemah perlawanan Venezia yang sudah tertinggal jauh. Kekalahan telak ini pun semakin menenggelamkan Venezia di dasar klasemen dengan hanya 1 poin dari 4 laga yang sudah dimainkan. Sebaliknya, kemenangan ini membawa Milan meraih kemenangan pertama mereka musim ini, membawa tim asuhan Paulo Fonseca ke posisi ke-8 dengan 5 poin. Bagi Venezia dan Jay Itzes, laga ini menjadi peringatan besar bahwa tantangan besar menanti mereka di sisa musim Liga Italia 2024-2025. Maarten Paes menyaningkan namanya dengan Luis Suarez. Kiper timnas Indonesia masuk daftar pemain MLS terbaik di jeda internasional September 2024. Berikut ini ulasan menariknya. Pemandangan yang mengejutkan datang dari Liga Amerika Serikat di mana Maarten Paes, penjaga gawang timnas Indonesia, berhasil menyetarakan namanya dengan legenda sepak bola dunia, Luis Suarez. Kiper andalan FC Dallas ini masuk dalam daftar pemain MLS terbaik di jeda internasional September 2024, prestasi yang luar biasa bagi Paes yang baru saja menjalani debutnya untuk timnas Indonesia. Debut gemilang Paes terjadi dalam 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan pertamanya, Indonesia berhasil menahan imbang raksasa Arab Saudi dengan skor 1-1. Paes tampil luar biasa, bahkan berhasil menggagalkan tendangan penalti bintang Arab Saudi, Salam Al-Dawsari. Penampilannya yang heroik mengantarkan Paes dinobatkan sebagai Player of the Match. Tak berhenti di sana, dalam laga kedua melawan Australia, Maarten kembali memperlihatkan kemampuan kelas dunianya. Dia mencatatkan 5 penyelamatan penting dan membawa Indonesia meraih hasil imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan 2 penampilan luar biasa ini, Paes sukses mencuri perhatian baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Situs MLS pun memberikan pujian setinggi langit untuk Maarten Paes. Mereka menyoroti peran pentingnya dalam membantu timnas Indonesia menahan 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper FC Dallas Maarten Paes melakoni debut internasionalnya untuk Indonesia dan membawa timnya meraih hasil imbang melawan raksasa AFC, Arab Saudi, dan Australia, tulis situs MLS. Tak hanya Maarten Paes, legenda sepak bola Uruguay, Luis Suarez, juga masuk dalam daftar pemain terbaik MLS di jeda internasional ini.
Striker andalan Inter Miami tersebut baru saja memainkan laga terakhirnya bersama timnas Uruguay saat ditahan imbang Paraguay 0-0. Usai laga tersebut, Suarez resmi mengumumkan pensiun dari timnas Uruguay, meninggalkan warisan besar dengan 69 gol dalam 143 penampilannya, serta kenangan manis menjuarai Copa América 2011. Bisa disandingkan dengan nama besar seperti Luis Suarez, tentu menjadi pencapaian luar biasa bagi Maarten Paes. Ini adalah bukti bahwa karier internasionalnya bersama timnas Indonesia semakin bersinar dan prestasi ini menjadi kebanggaan besar bagi sepak bola Indonesia. Kabar semakin heboh. 5 pemain keturunan ini segera bela timnas Indonesia. Nomor 5 bakal jadi pemain termahal se-ASEAN. Siapakah mereka? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Sepak bola Indonesia kembali memanas. Kali ini publik tanah air dikejutkan oleh bocoran dari media Belanda, Voetbal Primeur, yang mengungkap deretan pemain keturunan yang disebut-sebut akan segera membela timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast terbaru, Voetbal Primeur membahas sejumlah pemain keturunan yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Namun tentu saja kabar ini masih harus menunggu kepastian dari pihak PSSI. Berikut adalah 5 pemain keturunan yang disebut media Belanda segera berseragam timnas Indonesia. 1. Mauro Zijlstra. Nama pertama yang langsung mencuat adalah Mauro Zijlstra. Sang pemain mengonfirmasi sendiri bahwa ia tengah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia WNI. Zijlstra menyatakan bahwa persyaratan yang dibutuhkan sedang dalam pemeriksaan. Jika semua berjalan lancar, ia akan segera terbang ke Jakarta dan memulai proses naturalisasi. Ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi, ujar Mauro Zijlstra dalam podcast tersebut. 2. Jairo Riedewald. Berikutnya, gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, juga disebut sedang dalam proses pengurusan berkas untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Media Belanda menyebut bahwa Riedewald sudah sangat dekat dengan proses naturalisasi. Menariknya, pemain yang pernah membela Crystal Palace ini dianggap sebagai salah satu prospek terbaik yang bisa memperkuat lini tengah Indonesia di masa depan. 3. Ole Roemeny. Nama Ole Roemeny, striker tajam yang kini memperkuat FC Utrecht, juga masuk dalam daftar ini. Roemeny sudah beberapa kali dikaitkan dengan Indonesia, namun menurut Voetbal Primeur, sang pemain masih dalam tahap mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dengan skuad Garuda. Meskipun belum pasti, penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat menantikan keputusan dari Roemeny. 4. Kevin Dix. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix, yang sempat memicu kontroversi beberapa waktu lalu, juga berada dalam radar timnas Indonesia. Menurut laporan, Dix sedang mempertimbangkan apakah ia akan bergabung dengan skuad Garuda. Dix merupakan pemain bertahan yang diharapkan bisa memperkuat lini belakang Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. 5. Pascal Struijk. Yang paling mengejutkan, Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United, kembali menjadi perbincangan. Struijk sebenarnya sudah diizinkan untuk membela Indonesia, namun kabarnya ia masih menunggu kesempatan untuk dipanggil oleh timnas Belanda. Meski begitu, namanya tetap muncul dalam diskusi sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa memperkuat Indonesia jika ia memilih untuk bergabung. Itulah kelima pemain keturunan yang disebut-sebut akan segera memperkuat timnas Indonesia menurut Voetbal Primeur. Jika kabar ini benar, skuad Garuda akan semakin kuat dengan tambahan talenta berbakat yang bermain di liga-liga Eropa. Penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat berharap PSSI bisa segera memberikan konfirmasi resmi terkait kabar ini. Kejutan besar. Setelah Almere City berhasil datangkan Tom Haye, manajer teknis bangga dan yakin sang gelandang mampu bawa klub keluar dari zona merah Liga Belanda. Almere City telah membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan mendatangkan gelandang berbakat timnas Indonesia, Tom Haye. Manajer teknis Almere City, Johan Hasma, tak mampu menyembunyikan kebanggaannya setelah berhasil mendapatkan jasa Haye yang diperkirakan bakal menjadi andalan baru di lini tengah klub tersebut. Haye
yang sebelumnya dikaitkan dengan beberapa klub besar seperti NAC Breda, Fortuna Sittard, hingga Oxford United. Akhirnya memilih untuk melanjutkan karirnya di Liga Belanda bersama Almere City dengan kontrak 1 musim. Pilihan Haye ini menjadi kejutan besar bagi banyak pengamat, terutama setelah sang pemain sempat menyatakan hasratnya untuk bermain di luar Belanda. Dalam sebuah wawancara, Johan Hasma menjelaskan betapa kerasnya usaha Almere City untuk memanfaatkan momen bursa transfer kali ini. Penjualan pemain seperti Stig Gerasing ke FC Groningen dan Cyril Floranus ke PEC Zwolle memberikan kepercayaan diri bagi klub untuk menambah kekuatan di sektor gelandang yang mereka butuhkan. Setelah tenggat waktu transfer terlewati, kami lebih dulu mengikat Anas Tahiri sebagai pengganti Resin, kata Hasma, menegaskan pentingnya perekrutan tambahan di lini tengah. Hasma juga mengungkapkan bahwa proses mendapatkan Haye bukanlah hal yang mudah. Almere City harus bersaing ketat dengan NAC Breda yang hampir saja berhasil merekrut Haye di detik-detik terakhir. Namun Almere akhirnya memenangkan perlombaan ini dan kehadiran Haye diyakini akan memberikan dampak besar bagi tim yang saat ini tengah berjuang keluar dari zona merah di Liga Belanda. Hasma menambahkan bahwa perekrutan Tom Haye adalah langkah penting bagi Almere City sebagai klub yang baru promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda pada 2023 lalu. Dalam diri Tom, kami telah menemukan seseorang yang benar-benar memperkuat kami. Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Ini adalah langkah maju bagi klub mampu mengumpulkan biaya transfer dan menginvestasikannya dengan tepat, tutup Hasma. Menurut data dari Transfermarkt, Tom Haye kini menjadi pemain termahal di Almere City dengan nilai pasar yang mencapai 52 miliar rupiah. Dengan pengalamannya yang luas di sepak bola Belanda, diharapkan Haye mampu membawa Almere bertahan di Eredivisie dan memperkuat posisi mereka di musim ini. Apakah Tom Haye akan menjadi kunci kebangkitan Almere City? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, kehadirannya telah membawa harapan baru bagi klub ini. Tiba di Belanda, Calvin Verdonk bangga dengan hasil imbang melawan raksasa Asia, Arab Saudi, dan Australia. Sampai berani katakan hal ini, Calvin Verdonk, pemain timnas Indonesia, baru saja kembali ke Belanda setelah menyelesaikan tugasnya bersama skuad Garuda. Bek kiri berusia 27 tahun ini menjadi bagian penting dalam 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi tim-tim raksasa Asia, Arab Saudi, dan Australia. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, timnas Indonesia berhasil menahan imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, pada 10 September 2024, Indonesia kembali meraih hasil serupa saat melawan Australia, kali ini dengan skor 0-0. Kedua hasil tersebut menjadi pencapaian berharga bagi timnas Indonesia. Setelah pertandingan melawan Australia, Calvin Verdonk langsung terbang kembali ke Belanda dan tiba di rumah pada Rabu sore 11 September. Ya, saya berangkat hari Selasa malam dan tiba di rumah Rabu sore, ungkap Verdonk dalam wawancaranya dengan YouTube NEC TV seperti dilansir bolasport.com. Calvin Verdonk mengungkapkan rasa syukurnya terhadap hasil imbang melawan 2 tim kuat tersebut. Dia menilai meskipun hasil imbang melawan Australia sedikit mengecewakan karena ekspektasi tinggi setelah kekalahan Australia dari Bahrain, pencapaian ini tetap luar biasa. Ya, kami menahan Arab Saudi 1-1 dan itu adalah hasil yang bagus bagi kami. Ekspektasi kami agak tinggi terhadap Australia karena mereka kalah dari Bahrain sebelumnya. Namun, pada akhirnya kami bermain imbang dan jika Anda berada di pertandingan tersebut, Anda akan puas dengan 1 poin, kata Verdonk. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang 2 raksasa Asia tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan dan Calvin Verdonk merasa bangga dapat berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Timnas Indonesia makin spektakuler. Media Vietnam sebut The Golden Star Warriors semakin patah hati. Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham.
Timnas Indonesia kini semakin mencuri perhatian sebagai tim yang spektakuler di Asia Tenggara. Namun situasi ini justru membuat Vietnam merasa patah hati. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, tim Merah Putih telah menunjukkan perkembangan yang mencengangkan dan membuat banyak kejutan. Awal tahun 2024 Indonesia sukses melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah pencapaian luar biasa. Selain itu, timnas juga memastikan tempat mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Vietnam yang selama ini menjadi lawan berat bagi skuad Garuda. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kembali membuat kejutan dengan hasil imbang melawan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Pada 5 September, Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan kemudian meraih hasil imbang 0-0 melawan Australia pada 10 September. Media Vietnam Soha dalam artikelnya menyebut bahwa keberhasilan Indonesia di bawah Shin Tae-yong membuat timnas Vietnam semakin patah hati. Melihat lolosnya Indonesia secara spektakuler membuat tim Vietnam semakin patah hati, tulis Soha seperti dikutip dari bolasport.com. Artikel tersebut juga menyoroti perjalanan Shin Tae-yong yang awalnya menghadapi kesulitan namun berhasil membawa perubahan signifikan pada timnas Indonesia. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Korea Selatan, sempat mengalami masa-masa sulit dalam 10 laga pertama bersama Indonesia. Namun setelah pandemi COVID-19, pelatih berusia 53 tahun ini berhasil membangun kembali timnas Indonesia dengan solid. Pada September 2021, peringkat FIFA Indonesia naik dari 175 ke 165 dan peningkatan ini terus berlanjut. Soha mencatat bahwa saat ini timnas Indonesia telah menjadi wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menunjukkan kemampuannya bersaing dengan tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Jika dihitung sejak debutnya, pelatih Shin Tae-yong telah membantu tim Indonesia naik ke peringkat 44 FIFA hanya dalam waktu sekitar 3,5 tahun, tulis Soha. Sementara Indonesia semakin bersinar, timnas Vietnam justru menghadapi krisis. Setelah kekalahan dari Indonesia pada Juni lalu, Vietnam mengalami kesulitan dalam 2 laga FIFA Matchday September, kalah 0-3 dari Rusia dan 1-2 dari Thailand. Soha membandingkan situasi Vietnam saat ini dengan kondisi Indonesia beberapa tahun lalu ketika timnas Indonesia mengalami kekalahan beruntun. Media Vietnam mengkritik tim nasional mereka yang tampak kehilangan arah dan strategi berbeda dengan timnas Indonesia yang dinilai memiliki strategi jelas dan konsisten. Sayangnya, tim Vietnam sangat berbeda dengan Indonesia. Kami tidak memiliki strategi yang jelas dan konsisten seperti mereka, tulis Soha. Bintang-bintang tua kami tampak kelelahan, kurang kreativitas, dan keinginan. Sementara bintang-bintang muda belum cukup siap menggantikan mereka. Jika dibandingkan, sepak bola Vietnam jelas kalah dari Indonesia baik di level timnas maupun level junior. Perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini memang menjadi kebanggaan, namun juga menambah kesedihan bagi Vietnam yang sedang berjuang untuk bangkit. Asnawi Mangkualam ungkap perasaannya meski tak dimainkan Shin Tae-yong dalam 2 laga timnas Indonesia. Begini katanya, back timnas Indonesia Asnawi Mangkualam akhirnya berbicara mengenai ketidakhadirannya di lapangan dalam 2 pertandingan penting skuad Garuda. Meskipun terdaftar dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, Asnawi tak dimainkan sama sekali oleh pelatih Shin Tae-yong dalam laga-laga tersebut. Asnawi, yang berusia 24 tahun dan bermain untuk Port FC, hanya duduk di bangku cadangan selama pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 dan pertandingan kedua melawan Australia pada 10 September 2024. Dalam kedua laga ini, timnas Indonesia meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 melawan Australia. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak menurunkan Asnawi mengejutkan banyak pihak mengingat sebelumnya pemain asal Makassar ini selalu menjadi andalan pelatih Korea Selatan tersebut.
Asnawi yang telah mencatatkan 43 caps dan 2 gol untuk timnas Indonesia sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial karena ketidakhadirannya di lapangan. Melalui Instagram pribadinya, Asnawi Mangkualam menyampaikan bahwa meski tidak dimainkan, ia tetap merasa bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dalam unggahannya, Asnawi mengungkapkan rasa syukurnya bisa membela tim merah putih dan menekankan pentingnya motivasi serta sikap dalam berkarier. Selalu menjadi kebanggaan bagi saya untuk bermain bagi negara ini, tulis Asnawi seperti dikutip dari bolasport.com. Kemampuan adalah apa yang mampu Anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang Anda lakukan. Sikap menentukan seberapa baik Anda melakukannya. Unggahan Asnawi ini mendapat dukungan positif dari netizen Indonesia. Banyak yang menyemangatinya untuk terus bersaing dan meningkatkan kemampuannya. Beberapa komentar menyebutkan pemain abroad yang paling konsisten dan selalu berhasil mendapatkan posisi starter line up di klubnya. Berpose terus Asnawi. Belajar terus dengan teman-teman timnas yang lain di klub Eropa untuk memperdalam skill, tulis D_Stria. Terus improve cap, tetap jadi role model anak-anak Indonesia, tambah Kimon_aja. Tetap semangat Kapten Nawi apapun yang orang katakan. Karena setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, kata Nekmawar 22. Terus semangat, Kapten, ujar Zenunau. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang dengan laga melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Di tengah persaingan ketat ini, Asnawi Mangkualam diharapkan dapat kembali memberikan kontribusi maksimal untuk timnas.